Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. Halo guys, jadi selamat sore. Jadi hari ini kita mau training si Boy dulu. Jadi sekarang sudah jam 5 sore, seharusnya Boy sudah tidak bisa terbang lagi. Tapi kita akan lanjutkan besok. Tapi hari ini kita mau kasih makan dulu. Soalnya saya baru selesai bekerja. Jadi jam 5 ini saya baru kasih makan. Untuk makanannya saya baru kasih keluar dari kulkas. Ini dia ikan lajang. Ini lajang biru, bukan lajang putih. Ini masih dingin ya, jadi kita rendam dulu. Jadi kalau kondisi masih utuh begini kita nggak perlu kita hanya perlu rendam saja. Tetapi kalau ketika sudah dipotong-potong, kita sudah tidak boleh merendam lagi karena dagingnya nanti akan terlalu banyak unsur mengandung air. Jadi ini kan masih ada kulitnya, jadi tidak apa-apa kita rendam. Jadi kita rendam sampai betul-betul tidak dingin lagi. Jadi hari ini sudah jam 5. Kita lihat jam 5 sekarang, meskipun jamnya tidak kelihatan. Jadi kalau saya biasa tinggalkan Boy itu, saya siapkan air di sini. Jadi pada saat dia misal kepanasan, di sini kan tertutup, ada temboknya, jadi tidak terlalu panas. Jadi kalau dia mau minum, dia tinggal turun saja. Ini dia. Buat yang bertanya angkringannya itu setinggi apa, sini saya kasih tunjukkan. Angkringannya setinggi lutut saya. Tangkringannya setinggi lutut saya, dan di sini ada batu batu besar. Gunanya untuk apa? Soalnya kalau Boy itu mencoba untuk terbang, hentakannya itu kuat, jadi tangkringannya itu atau pierce-nya itu dia bergeser maju. Ini tainya nanti saya mau cuci juga. Selalu jaga kebersihan lokasi Bob. Nah ini nanti paling bagus itu pierce sebenarnya warna begini. Dia bentuknya apa ya namanya? Oh begitu. Begini. Begini juga boleh. Tapi risikonya kalau begini, pada saat dia terbang ke belakang, dia akan tersangkut di situ. Tapi ini kan sudah pas di sini nih, lihat. Saya kasih keluar ya.
pada saat dia terbang ke belakang kan, nah dia tidak terlalu menggantung kan. Jadi pas di sini. Jadi kenapa saya taruh itu di belakangnya tembok, supaya dia agak malas untuk lompat ke belakang. Nah, kalau perlu itu temboknya kasih dekat saja dengan tangkringannya, biar dia selalu lompat ke depan. Jadi jadi usaha ini tuh talinya itu jaraknya begini, jaraknya ini kayaknya 1,5 meter. Nah, usahain itu talinya menghadap ke depan begini. Nah, usahain talinya menghadap ke depan. Nah, ini dia. Terus ikatnya di sini. Ikatnya di depan sini. Sebenarnya saya mau ganti ankletnya ini sih, menggunakan Arabian Jazz. Ini Arabian Jazz, ini saya masih pakai ini, soalnya Arabian Jazz belum ada, jadi saya masih pakai seadanya dulu ini. Terus posisi ankletnya itu atau tali di kakinya itu usahakan begini, tunggu dulu ya. Nah, usahakan dia seimbang antara ini dan ini. Terus untuk pertanyaan, berapa kalikah elang itu makan? Jadi untuk elang suar seperti ini, dia makan 1 kali 1 hari saja. Untuk mengetahui dia sudah berhenti makan atau tidak, kita pegang di sininya temboloknya, ini namanya tembolok. Nah, ini kalau ini kosong berarti dia lapar. Nah, di bagian sininya adalah ususnya. Ini usus di bagian sini. Nah, usus juga kosong. Jadi pada saat kalian kasih makan ini penuh di sini, dalam 3 jam atau 2 jam itu dia akan mendorong makanannya separuh ke ususnya sini untuk diproses jadi kotoran. Nah, dan teman-teman kalau misal elangnya menggigit begini, kalian kasih saja tangannya begini, jarinya. Nah, kalau misal menggigit kan, itu artinya perkenalan kalian, maksudnya kedekatan kalian itu. Nah, ini. Nah, kalau misal dia main-main begitu ya kasih saja guys. Nah, kasih saja. Nah, kalian mau elus-elus, kalian elus-elus saja dadanya, panggil namanya boy. Nah, itu saja. Jadi takaran untuk makanannya itu kalian tentukan di perutnya sini. Terus untuk mengetahui elang kalian gemuk atau tidak, itu kalian tinggal pegang dadanya sini. Ini di sini tengah-tengah sini ada tulang. Kalau di sini ada banyak daging, kalian pegang, artinya elang kalian terlalu gemuk. Nih, seharusnya di sini otot. Nah, ini. Kalau mau lihat si boy ini skillnya, dia ini sudah bonding glove. Jadi bonding glove itu boy sudah bisa terbang ke tangkringan tanpa makanan. Ini tak ada makanan di sini ya. Boy, kena sayapnya. Sepertinya kita harus menjauhkan dia dari ini, guys. Nah, untuk bonding glove sendiri, saya sarankan teman-teman jangan terlalu sering dilakukan, karena bonding glove itu bisa membuat efeknya seperti elang kita di PHP. Artinya PHP itu maksudnya dia akan lompat karena kita akan kasih hadiah. Tapi kalau hadiah itu tidak ada, dia akan merasa dia nanti mindsetnya glove ini tidak ada apa-apanya begitu buat dia. Jadi saya sarankan teman-teman, setiap elangnya lompat ke glove ini selalu diberikan hadiah atau berupa makanan. Oke. Mungkin besok kita akan latihan, bukan latihan sih, tapi mungkin soar di depan rumah saja.
karena mungkin banyak dari teman-teman menunggu atraksi dari si Boy lagi. Boy si pencakar langit ini dia sudah 3 tahunan, dia sudah matur itu ada garis-garis di dadanya itu nih. Nah, untuk glove saya menggunakan glove flash yang ini. Nah, ada loncengnya 3, harganya 7.000 satu lonceng ini. Ini harganya 7.000, ini harga 6.000 harganya. Oke, kayaknya makanannya sudah ready, kita bisa ambil. Nah, ini kan ini kan sudah sore, jadi hari ini kita mau latihan singkat saja untuk di luar. Nah, di kos tangan saya ini sudah di glove-nya ini sudah ada makanan. Jadi sebelum kita lepaskan tali itu, kita siapkan makanan di glove-nya. Jadi makanan ini bertujuan untuk memberitahu dia bahwa kita akan latihan, dan memberitahu dia juga bahwa di glove ini sudah ada makanan, berarti dia sudah siap untuk tahap latihan. Tetapi kalau dia lompat nggak ada makanan, artinya kita kasih makanan. Oke, kita siap untuk latihan. Nah, kita langsung lepas saja dia di sana. Biarkan dia main-main dulu. Dia sudah naik di atap, dan kita melakukan permainan duduk-duduk saja di sini sambil dia bermain. Nah, untuk tahap ini biasanya kita biarkan dulu dia untuk memendangi sekitarnya, bermain-main. Jadi tujuannya biar dia merasa seperti bebas dulu. Kemudian nanti kalau sudah saatnya kita panggil, baru kita manggil dengan menggunakan begini. Saya rencana mau beli peluit biar sebagai media pemanggilan dia, biar pada saat dia mau turun kita panggil pakai peluit, bukan pakai nama lagi dan lonceng ini. Jadi lonceng ini untuk media pemanggilan dia juga sih. Setelah kita kasih makan, kita tahan talinya biar dia tidak terbang lagi. Kita kasih lagi. Nah, kalau sudah jam begini kita tidak boleh panggil elang lagi, namun saya terbangkan lagi. Nah, ini sudah malam, kita tidak boleh panggil terbangkan elang lagi. Sebentar, jangan ribut.
Enggak jadi saya cekain. Sedikit. Kenapa itu? Itu anak. Gampang ini, tinggal jalan tuh. Jangan santai. Tiap hari. Kenapa enggak sini? Kalian Radin, saya 2000 nak. Radin. Bentar malam ngepar selesai. Oh, cuma Sandra apa selesai. Yuk, no pit beli. Apa enggak tenang? Yang tenang. Leparin deh. Apa? Dan lupa sama airnya. Woi. Woi.
Nah, jadi hari ini kita mau bersihkan dulu kandangnya si Boboy. Jadi kita mau pindahkan dulu dia ke meja agar kita bisa membersihkan bagian situ. Lihat saja dia pindah sendiri ke sana. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan di sini. Sini saja. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud, and I hear you calling out, yeah.
talking about nothing. Then you said something under your breath. I can't take it, I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud. And I hear you calling out. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Jungle of love. Love. Listen to my conditions, I got you on my mind. You were stuck in my head and I don't know why. We got a billion races, we got midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you calling out, yeah. Talking about nothing. Then you said something under your breath. I can't take it, I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud, and I hear you calling out. Jadi ini sudah jam berapa? Saya cek dulu jam 6:17. Biasanya kalau jam maghrib begini saya mandi dulu, terus setelah mandi
saya melakukan mining. Dan untuk mining sendiri saya tidak lakukan di area teras ini. Saya melakukan mining itu di depan rumah, tapi di pagar, depan pagar. Kita siapkan glove, ada namanya boy. Nggak ada makanan, panggil. Dia menaik. Oke, kita melakukan mining. Kita lepaskan talinya. Nah, jadi ini kondisi sudah kenyang sekali. Kita lihat, tunggu dulu. Nah, ini sudah kenyang. Kita bisa lihat dari temboloknya ini penuh, penuh guys, penuh, penuh sekali temboloknya. Wih, 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 wih. Oke, kita melakukan mining. Oke, kita akan melakukan mining di depan rumah sini. Ini sudah agak maghrib. Nah, banyak yang bertanya mengenai mining ini. Jadi mining ini adalah proses pendekatan atau PDKT. Biasanya dalam hubungan percintaan itu dilakukan antara dua pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi PDKT ini dilakukan antara BOP dan kita. Kalau untuk si boy ini perlu PDKT juga. Kenapa? Karena biar sifat liarnya itu tidak hilang. Jadi jika dia sudah terbiasa dengan manusia, dia akan jinak dengan sendirinya. Dan untuk itu proses mining ini sangat perlu untuk falconer sendiri. Nah, terserah kalian dalam mining itu mau diapakan, dielus-elus. Yang penting dia berdiri di glove. Ternyata dia takut api, guys. Dan usahakan miningnya itu bisa kalian lakukan di luar rumah dan di depan rumah atau di teras rumah. Kalau mining di dalam rumah itu kalian hanya mendapatkan hasil, yaitu elang hanya jinak ke glove. Tetapi kalau ketika kalian mining di depan rumah atau di pinggir jalan, kalian dapat semuanya. Pertama, elang jinak ke glove, terus elang mengenali kalian, kemudian rasa percaya diri si Bob itu terhadap dirinya sendiri itu bagus. Terus untuk si Bob juga ketika melihat kendaraan itu tidak kaget-kagetan, dan melihat orang juga tidak kaget-kagetan. Lihat saya, dia tenang sekali. Kita mining di pinggir jalan. Dan usahakan teman-teman kalau pada saat BOP-nya sudah kondisi kenyang sekali, jangan pernah teman-teman terbangkan. Karena ketika dia sudah terbang dan hinggap di mana saja, berapa kali pun teman-teman panggil BOP-nya tidak akan turun. Sekalipun itu elangnya sudah bonding glove, pasti dia tidak akan turun karena dia sudah kenyang. Karena ketika dia sudah kenyang, artinya dia sudah mau istirahat untuk melakukan proses menurunkan makanan dari tembolok ke ususnya. Nah, itu yang biasa yang dilakukan pada saat dia sudah hinggap setelah makan. Dan untuk proses mining sendiri, usahakan teman-teman menggunakan kursi yang senyaman mungkin, biar teman-teman tidak capek pada saat mining. Nah, kemudian tangannya teman-teman taruhlah di atas kursi itu biar tidak capek. Saya sengaja menggunakan glove flash karena kalau glove kulit itu panas, guys.
panas, tangan kita bisa keringat dan kena jamuran di dalam. Dan glove kulit itu efek sampingnya yaitu counternya kita tangan jadi keringat, bau, terus bisa jamuran. Kalau di glove las ini enak, dia dingin, ventilasi udara bisa masuk. Kemudian kita juga tidak terlalu panas di tangannya kita di dalam glove-nya itu. Nah, proses mining ini cukup seperti ini saja. Kalian mau los-los, kalian mau lihat-lihat elangnya, kalian mau putar-putar musik, terserah kalian. Yang penting teman-teman jangan main-mainkan elangnya, seperti dicubit-cubit, seperti dipukul-pukul kepalanya, seperti diasap sampai seperti teman-teman merokok di samping elangnya. Teman-teman jangan merokok di samping elangnya ya, itu berbahaya, kasihan buat elang juga. Semoga teman-teman mengerti. Yuk, ini sudah menjelang malam sekali guys. Nih boy. Hari ini agak-agak rintik-rintik hujan, jadi kita akan lanjut mining lagi, tapi nanti, karena ini tujuannya kita untuk pengenalan tempat saja di sini. Oke, kita lanjut di dalam boy. Oke, kita sudah di dalam, kita kembalikan dia di tempatnya boy. Itu masuk kembali boy. Oke, setelah itu kita gantung glove-nya di mana ya? Bagusnya gantung glove di sini sih, supaya dia lihat. Sini saja, nggak ada gantungannya soalnya. Oke, kita jangan lupa diikat biar pada saat dia terbang, usahakan selalu mengikatnya kondisi di depan, bukan di belakang ya, tapi di depan, mengikuti arah tali. Setelah itu kita ikat. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu yaitu laron. Laron ini dia sangat bergizi dan bagus buat BOP. Kita akan tangkap dia. Nah, ini bentuk seperti ini bentuknya laron. Oh, terbang lagi. Tuh. Ini sangat bagus buat BOP. Aduh. Kita kasih ke boy. Oke, ini kamera zoom ini susah fokusnya. Bilang apa boy? Terima kasih. Ada satu guys, kita tangkap dulu. Kalau kalian memiliki banyak ini di rumah, kalian bisa berikan. Semangat sekali dia. Biar sama bulunya dimakan sama dia itu. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan larun sebanyak ini, kalian sangat bagus untuk memberikan ke BOP-nya ini. Terus bulu sayapnya juga larun ini bagus. Jadi pada saat dia makan semuanya, si boy ini biasanya sayap-sayap yang di sini yang terkumpul di temboloknya itu dia akan memuntahkannya kembali yang sayap-sayapnya, tapi dagingnya tercerna dan sayapnya itu akan dimuntahkan berbentuk bongkahan, dan itu bagus berfungsi untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di leher dan di bagian temboloknya sini. Ini namanya tembolok. Sini. Jadi pada saat dia memuntahkan, dia akan membersihkan tembolok dan lendir-lendir yang ada di lehernya sini dan jalur lehernya. Jadi ketika teman-teman
bertanya kok elang saya muntah kan. Jadi muntah itu ada 3 macam. Pertama, muntah karena terlalu kenyang. Kedua, muntah karena makanannya ada racunnya. Ketiga, muntah untuk membersihkan paru-parunya. Jadi muntah itu kita kategorikan yang mana? Nah, ini tainya Boy tadi baru-baru kita analisa. Tainya itu mengandung putih-putih begini, artinya masih sehat. Dan ini ada hitam-hitamnya, artinya bagus. Biasanya itu kombinasinya seperti tai cicak, ada putih, ada hitam. Nah, tapi ini terlalu banyak air. Jika terlalu banyak air, artinya elang kita terlalu banyak minum air. Jadi tadi itu yang saya taruh di sana tempat-tempat air minum, ternyata dia minum banyak sekali dari situ, mungkin siang atau sore. Jadi kemungkinan ini penyebab dari tainya terlalu banyak mengandung air. Nah, ini bisa kita lihat bicik-biciknya itu. Nah, ini air semua, di samping-samping sininya air semua. Jadi biasanya jika tainya mengandung air itu artinya dia terlalu banyak minum air, dan jika terlalu banyak minum air juga bisa berakibat berat badan pada BOP kita akan meningkat, sehingga BOP kita susah untuk soar biasanya. Itu berat badan itu berpengaruh juga sama cara terbang si BOP kita. Kalau BOP kita terlalu banyak mengepak ketika terbang, artinya berat badan terlalu berat. Jadi untuk berat badannya itu yang paling bagus 400 sampai 500. Kemarin Boy ini saya timbang 500 sih, tapi itu berat sekali. Saya mau kasih turun 50 gram dulu. Nah, itu lagi dapat. Nah, ini. Dapat lagi, guys. Nah, itu dia kuncinya tadi. Jika terbangnya terlalu mengepakkan sayap, artinya itu berat badannya terlalu berat. Oke, saya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber mengenai elang, dan saya akan menjawabnya besok. Dan saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman saya juga, dan berdasarkan apa yang saya tahu. Dan juga saya akan memperhatikan kalian bagaimana cara untuk menghandle-nya berdasarkan pertanyaan teman-teman. Oke. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. Jadi selamat pagi. Hari ini hari Sabtu pagi, jam berapa ya? Jam berapa saya cek ini? Jam 10.27. Nah, jadi ini kemarin habis hujan, terus di sini ada genangan air di sini. Jadi matahari juga tidak terlalu panas. Di sana ada awan kelihatan biru. Dan di atas ini berawan sekali. Kita bisa lihat. Biasanya kalau langit seperti ini dia akan kebanyakan bertengger sih untuk berjemur. Dan angin juga kurang terlalu bagus di bagian atas. Kita lihat dari pohon yang di pucuknya di sana itu tidak goyang. Nah, kita tunggu sampai matahari betul-betul panas. Matahari di sebelah sana. Jadi jika matahari di sebelah sana terus tertutup awan, panas bumi itu tidak keluar juga, dan angin juga tidak mendukung. Jadi hari ini kita masak dulu. Mungkin jam-jam 12 mungkin saya akan terbangkan si Boy, atau jam-jam 1. Nah, untuk itu mungkin kita bisa melakukan aktivitas lain. Biarkan dulu Boy di sini, atau mungkin kita bisa jemur Boy di sebelah sana, tapi jangan dijemur dulu, soalnya dia akan melakukan nanti pemanasan di jam-jam soarnya.
Tuh boy, salam dulu boy. Oke, angin sudah mulai terasa, bisa kita lihat pohon-pohon sudah bergoyangan. Nah, awan sudah bagus. Oke, kita potong-potong ikan dulu. Oke, ikan yang kita kasih itu ikan lajang, satu begini dia, satu ikan. Sebenarnya ini terlalu banyak sih, ini nggak apa-apa. Kita bersihkan dulu anunya, insangnya sama lehernya. Kita ndak boleh kasih dia yang ininya. Nah, ininya apa namanya ini yang kasar-kasar ini, karena biasa ada cacing di sini atau telur cacing yang tidak bagus buat elang kita. Nah, terus ini si perut ndak boleh kita kasih juga, karena kita ndak tahu elang itu ikan itu makan apa di laut, makanya kita harus buang yang ini. Kita kipas-kipaskan ininya, tempatnya, terus kita potong. Nah, setelah dipotong ikannya tidak perlu kita cuci, karena jangan sampai dagingnya itu terlalu banyak mengandung air dan lain-lain. Karena jika terlalu banyak mengandung air, ya masalahnya seperti kemarin, tainya itu terlalu banyak airnya. Terus si elang juga tidak suka kalau makanan terlalu banyak air. Jadi elang itu paling suka makanan yang seperti ini, ada darahnya juga dari ikannya dan lain-lain. Kita potong kecil-kecil ini. Jadi untuk takarannya sekali terbang itu begini saja. Nah, sekali terbang itu begini saja kita kasih. Jangan pernah memberi elang satu kali suapan itu sebanyak ini. Nah, ini jangan pernah dilakukan. Ini kalau dilakukan seperti ini, satu kali suap sebanyak ini, dia paling 3 kali terbang. Setelah itu dia tidak mau lagi ke glove, karena kekenyangan dia. Oke, setelah ini sudah siap. Tunggu dulu, kayaknya saya sudah kasih mati kompor. Nah, setelah persiapan ini selesai, kita bukan latihan sih, kita lakukan seperti ini ya. Saya contohkan dulu. Kita siapkan glove dan lepaskan saja talinya begini. Kita memberinya satu kali suapan dulu biar dia rasa-rasa sedikit. Suapan kedua. Oke, cukup. Kemudian kita lepaskan ininya, gigitannya. Oh ya, sekedar informasi, ini kan kondisi lapar sekali. Nah, ini kondisi lapar, ini kosong. Jadi untuk elang soar sendiri jangan pernah terbangkan elang itu kondisi sangat lapar sekali. Minimal itu ada sedikit yang kalian rasakan di sini. Karena kalau kalian terbangkan lapar sekali, ada kemungkinan kalau dia misal
dipanggil makan oleh orang lain, misalkan dibuangkan ikan atau orang lain coba tangkap, kemungkinan dia turun. Dan juga kemungkinan kalau lagi soar dia lihat makanan, dia akan turun ke tanah. Makanya tips yang paling bagus itu kalian isi dulu perutnya setengah begini, minimal sedikit sekali saja, yang penting ada terasa lah sedikit. Nah dari situ dia akan tidak terlalu lapar pada saat soar. Oke, saya rasa ini cukup. Mari kita bawa dia keluar supaya dia bisa terbang tinggi. Oke. Oke, dia sudah ke atas sana ternyata, guys. Nah, untuk tahap ini biarkan dulu dia berjemur sebentar di atas, dan dia menikmati angin dan panas matahari. Pada saat dia sudah menikmati panas matahari, dia akan memutar-mutar perlahan. Karena ini kondisi angin sudah bagus, awan juga bagus. Oke, biarkan dulu dia menikmati indahnya alam. Oke, kita rekam saja di sini. Oh ya teman-teman, pada saat elangnya kalian tinggalkan begini, teman-teman jangan pernah tinggalkan ya. Dia ke belakang, guys. Nah, pada saat dia ke belakang begitu, nah dia sudah mulai memutar-memutar. Nah itu ya. Dia akan memutar-mutar perlahan sampai dia naik ke awan. Itu. Nah, dia sudah mulai memutar-memutar. Itu dia sudah mulai naik-naik sedikit untuk soar. Nah, dia sudah mulai main-main sama burung walet. Nah, biasanya kalau tipsnya itu kalau dia mulai agak jauh sedikit, kalian tiupkan fluid saja. Tapi kalau untuk kasus boy ini saya tidak mau tiupkan fluid, biar dia main-main dulu sampai ke awan. Karena kalau kita panggil otomatis dia akan datang minta makanan. Dia di posisi sekarang di belakang dia. Tunggu saya ambil sandal dulu. Oke, kita awasi dia dari sini. Itu dia sana. Biarkan dia main-main sejauh mungkin. Itu dia sana. Bunyikan bel biar dia tahu jarak mainnya itu jangan terjauh. Kalau misal kalian punya peluit lebih bagus. Nah, dia itu tidak terlalu jauh mainnya. Oh ya, untuk teman-teman kalau mau kasih elang soar jangan pakai payung ataupun topi ataupun sweater, karena biasa itu membuat elang kita takut. Nah, dia sudah naik perlahan, sudah mulai tinggi sih bisa dibilang. Di sana dia sudah tinggi, lumayan soar pendek dia. Angin di atas sudah mendukung sekali. Nah, itu. Sekarang tanggal berapa ya? Pokoknya bulan Februari 2021. Di sana dia sudah mulai ke belakang. Aduh, panas sekali nih guys. Kalau saya mau rekam penuh ini hangus saya di sini guys. Ke sana dia. Tuh sudah tinggi sekali terbangnya.
Ingat ya guys, kalau elangnya soar selalu diawasi, karena takutnya elangnya turun ditangkap orang. Sana dia di balik pohon dia. Hah? Di sana, Boy. Di situ dia sana. Oh, ada. Iya. Dia di sana di balik pohon sana. Ah itu dia muncul deh. Ini masih kategori FF atau suar pendek. Jadi suar itu dia kebanyakan memanfaatkan angin untuk terbang. Nah ini dia. Nah itu namanya suar sana. Nah dia sudah naik-naik perlahan. Oke, sudah mulai mana dia tadi? Saya perbesar dulu guys. Nah itu dia. Sudah naik di atas pohon dia. Mana itu dia? Oke, sana. Nah dia sudah naik-naik perlahan. Jadi intinya guys, rumusnya itu panas bumi ditambah matahari ditambah awan yang kurang. Nah ini masih banyak awan sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Sana dia sudah tinggi sekali guys. Panas sekali guys. HP saya sampai overhead mati. Oke, kita pakai payung dulu. Boy sudah di mana Boy tadi? Terakhir kali sih di sana. Sudah naik paling di sana dia. Tuh. Tuh sana. Mana dia tadi? Tuh. Ah. Sudah tinggi sekali. Ini Boy ini kalau kalian tidak percaya atau bilang saya hoax, itu tinggi sekali. Saya pakai payung ini guys, soalnya panas. Saya hampir jatuh guys. Oke, kita atau dia ini namanya soaring guys. Jadi soaring itu dia tidak terlalu banyak mengepakkan sayap, dia cuma memanfaatkan arah angin. Sana dia mana ini? Siapa besar? Nah itu dia, ini namanya soaring. Jadi soaring itu seperti ini, tidak terlalu banyak mengepakkan sayap. Tuh. Sayapnya tuh sampai bentuk W. Mana itu hilang? Saya perkecil dulu itu tuh. Oke, saya panas sekali nih merekam. Mana dia? Lewat sana dia. Wah, panas sekali nih. Sambil tunggu Boy soaring, kayaknya saya mau masuk makan dulu, soalnya saya lapar ini guys. Kita duduk saja di sini. Boy masih terpantau di sana. Di sana dia. Mantap Dedek. Di sana dia tapi tidak kelihatan. Tuh, nah. Itu dia sana. Yang di atas pohon kelapa ini. Nah. Masih soaring dia guys. Saya makan dulu guys. Aduh. Biar Mida main di sana dia. Di sana dia. Tuh. Tidak kelihatan. Saya sudah selesai makan tadi. Aduh, pedas sekali sambal guys. Itu dia sana. Kita panggil saja dulu, kita bunyikan loncengnya biar dia tidak terlalu lama mainnya. Boy,
Boy. Boy. Nah, itu dia sudah mulai main dekat-dekat. Boy. Soalnya nih matahari favoritnya nih kalau jam-jam begini guys. Kadang itu jam 2 baru turun. Lama sekali suar. Aduh, nggak tahu ini fisiknya dari mana nih Boy ini. Pokoknya suar itu biasanya dari jam 10 sampai jam 2 terbang non-stop. Nah, itu non-stop dia terbangnya nih. Boy. Itu dia sana. Boy. Itu dia. Saya bunyikan pelitnya biar enggak terlalu jauh mainnya. Tuh di sana dia. Boy. Kita bunyikan saja belnya tanda dia itu mainnya jangan terlalu jauh guys. Jadi paling dia mainnya di sekitar perumahan sini. Kita masuk dulu ke rumah. Jadi guys, saya mau jelasin sedikit kalau untuk elang suara ini. Kalau misal elangnya kalian lihat ke arah sana mainnya terlalu jauh, kalian jangan khawatir sampai panik mau menjemput, bilang elang saya escape sampai dijemput sampai di sana. Itu jangan dilakukan guys. Karena kalau kita lakukan nanti elangnya terbiasa akan dijemput. Kalau misal dia dijemput di sana, dia akan terbiasa akan turun di sana dan dia menunggu ownernya di sana. Jadi intinya di mana elang kalian lepas, di situ teman-teman harus tunggu. Karena elang kalian memang jauh, mainnya jauh, tapi pasti dia akan kembali ke situ lagi karena dia akan mencari ownernya. Kecuali teman-teman tidak melakukan yang saya lakukan tadi. Pertama pengetesan, kedua mining tiap hari dan malam. Nah, ini panas sekali guys, makanya saya skip saja rekamnya ini ya. Soalnya kalau saya rekam full, HP saya panas sekali sampai dia berhenti merekam tadi, overload karena panas. Soalnya nih kondisinya panas sekali nih. Karena elang saya itu elang suar, bukan elang atraksi. Kalau elang atraksi kan ya paling kalian lempar ke atap, dia teriak-teriak lagi, balik lagi ke glove, lempar ke atap, balik lagi ke glove. Tapi elang saya itu tidak, Boy itu tidak. Boy itu elang suar. Jadi kita lepas dia suar lama, nanti dia kembali pada saat sudah dipanggil begitu. Aduh, ini saya sudah mandi keringat. Di sana sudah mulai terlihat awan birunya, langit biru. Awan hitam juga sudah ada. Awan hitam ini yang jelek biasanya. Sekarang sudah jam 2 siang. Boy masih main-main di sebelah situ tadi. Mana dia? Boy di sebelah situ tadi. Kita cari dulu. Nah, sekarang sudah jam 2:30, 2:30 lah. Sana dia masih main jauh. Boy. Kita bunyikan loncengnya biar dia main tidak terjauh. Sekarang dia di balik rumah ini. Itu lagi sana. Boy. Memang si Boy ini mainnya agak lama dia. Ya.
sana. Saya kira dia mau turun, ternyata masih lanjut soar. Tuh, mana HP ku overload lagi, kepanasan merekam. Tinggi sekali mainnya. Kita tetap bunyikan lonceng biar dia tidak terlalu jauh mainnya. Mungkin dia tidak dengar soalnya pelit saya belum tiba. Sana dia. Tunggu saya skip dulu biar apa? Saya matikan pakai datanya. Soalnya kalau pakai data ini apa? Panas sekali HP. Sama main angin dia. Nah, ini namanya soaring. Jadi ya soaring itu dia tidak kepakan sayap, dia memanfaatkan kekuatan angin. Mana dia tadi? Kelihatan, oh masih kelihatan. Jadi dia memanfaatkan kekuatan angin. Ini nih, dia melipat sayapnya hampir berbentuk W. Nah ini, dia posisi melawan angin. Bentuk sayapnya sampai ukuran W. Terus ekornya dilipat agar dilipat kecil agar manuvernya itu sempurna. Mana dia tadi masih kelihatan? Nah, dia tidak pernah mengepakkan sayapnya kan, makanya dia bisa terbang dari jam 10 sampai jam 2 sekarang. Capek juga sih. Saya pakai mode pesawat dulu, dia terus pakai payung. Mana nih? Oh sana dia, jauh mainnya. Itu dia lipat sayapnya, menukik. Hah, dia menukik turun nih. Saya dulu, saya perbesar. Aduh, nggak sampai kalau perbesar. Coba saya cari tempat yang lebih tinggi. Sana dia di belakang. Saya skip dulu. Panas guys, boy di sana. Mana tadi? Di balik rumah sana dia. Kayaknya kita mau panggil turun saja soalnya ini sudah agak mendung. Bukan kunci kula. Siapa lagi Pak Pipi? Engkau, emang bukan kau buat apa? Iya. Depannya lah boleh lah gula kan kita. Cocok. Panas ya. Mantap. Siapa lagi? Saya pertama, habis nopal bisa. Sabar, lari dulu. Apa salah? Lari dulu sama. Saya terakhir. Saya pertama. Amin. Kau terakhir baru saya. Enggak baru lari. Itu aja. Besarnya juga itu anunya, garisnya. Ini tandanya bos, ini tandanya. Jadi, anjir kasih halus nama cok. Oh jauh. Bunuh dia, kau bisa 2 kali ke sana. Bunuh kau bisa tuh. Nggak bisa. Udah nih, juga nggak bangun. Nggak bisa nih. Kalau dia bunuh, pasang. Kemana? Ya mainnya. Oh jauh sekali mainnya. Sorry guys, jadi saya ketiduran, ternyata ini hujan. Ternyata boy sudah dari tadi menunggu di sana. Dia kehujanan guys. Nah, dia menunggu di sana. So saya ketiduran, jadi ya begitulah. Suasana hujan, jadi kita panggil saja dulu. Boy.
Ini boy. Tadi dia agak basah, tapi sekarang sudah kering. Habis mandi hujan tadi. Setelah dia turun ke glove, kita langsung ikat dia. Kita ikat begini, terus kita main-main dulu sedikit, atau kita kasih makan sampai kenyang. Woi, kita kasih makan sampai kenyang guys. Kita langsung kasih kenyang saja. Soalnya ini sudah mau malam. Apa bikin situ? Udah. Ada berhantu besar. Tidak. Tidak. Cuk. Keras sekali. Oh, berhantu sekali, berhantu. Baik sekali, mah paginya. Yuk. Udah robek celanamu. Gimana aku tinggal? Hah? Nggak jelas ini anak ini. Ada meong pada dari sana. Dia takut sama boy. Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau mengajarkan ke teman-teman teknik cara memberi makan elang di glove agar elangnya tidak menyambar. Jadi caranya kita taruh makanannya di sini di genggaman, jangan pernah taruh makanan di sini, tidak boleh. Tapi taruh di situ, bagus. Kalau di sini itu tidak bagus karena dia bisa menyambarnya pada saat terbang. Tapi taruhlah dia di genggaman sini. Jadi pada saat dia datang, kita tinggal buka. Mantap itu. Nah, terus bikin cara tekniknya dia. Nah, kita coba bonding glove. Begini cara makannya. Jadi kita siapkan makanan di tengah telapak tangan. Nah, setelah dilompat, kita langsung buka makanannya. Nah, dia akan makan seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi dia tidak akan bisa menyambar karena makanannya kita genggam, bukan di atas glove. Nah, begitu teknik cara memberi makanannya agar partner kita itu tidak menyambar pada saat turun. Jadi itu teknik dari cara memberi makan saja lebih bagus. Jadi menyambar itu ketika kita menaruh makanannya di atas glove. Nah, ini kemarin bulunya bulu ekornya tercabut satu, sudah tumbuh setengahnya, sudah bagus, dan bulunya juga lumayan bagus, sehat, dan sudah hampir tumbuh sempurna. Hanya bulu sayapnya saja belum molting, tapi ini masih bisa suar kok, karena banyak yang bertanya apakah bulu molting itu bisa suar. Boy, lihat ke tadi. Oh, cantik dia terbang tuh. Nah, coba aku bilang jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Dan like. Dan like.
Jadi guys, ini glove-nya Goboy warna merah. Jadi sebenarnya permasalahan kayaknya ada kucing kawin situ guys, ribut sekali. Nah, jadi permasalahan menyambar itu sebenarnya dari cara kita memberi makan BOP kita. Jadi kalau cara yang sebenarnya saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi jangan pernah memberi makan BOP kita makanannya itu di atas ini. Jadi otomatis pada saat dia melihat makanan di atas, pasti dia berusaha mengambil dan menyambar dan mencurinya. Jadi cara yang paling tepat itu ini, kita taruh di genggaman sini. Tapi rata-rata glove kulit itu dia tidak bisa menggenggam begini, menggenggam betul dia. Makanya saya pilih glove yang ini, glove flash. Nah, kalau menggenggam itu lebih enak, tangan tidak sakit. Terus ini tidak bau dia, kalau paling bau kalau kita tidak cuci selama 1 minggu. Untuk makanannya cukup 1 kali sehari saja. Woi, untung gue ganteng Ji jadi. Untung gue ganteng Ji jadi. Dia sambar kepalamu. Jam berapa ini? Jam 5, setengah 6. Setengah 6. Cepatnya. Jam berapa, Lek? Oh, ya adekmu. Coba bilang kok, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kau Ayu aja yang bilang. Jangan. Kalau kau ganteng. Gitu. Kalau kau ganteng. Baca dia. Ayu nih. Pale sudah terbentuk ada, otot minta Allah. Otot yang telah lama hilang. Ada bulu barunya satu. Ada bulu barunya satu yang tumbuh di primer. Oh, ini juga satu. Ada juga satu yang baru tumbuh. Itu di ekor juga ada ini. Di ekor ada. Matahari sudah di sana, sudah malam.